Tapi saya mungkin hari ini Mas Agus membahas soal keterkaitan antara mangrove dengan IKN, ya kan, kawasan IKN yang jaraknya juga tidak terlalu jauh sebenarnya, merupakan satu kawasan gitu ya kan, antara kawasan mangrove dengan IKN. Mas, saya mau tanya, seberapa besar dampak pembangunan IKN saat ini ya, kita lihat saat ini dengan kawasan mangrove yang ada di Teluk Balikpapan gitu sebenarnya? Iya, iya. Seringnya banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan orang ya, di mana apa sih dampak daripada perubahan IKN terhadap mangrove itu juga. Saya banyak menjelaskan dari beberapa aspek ya, karena juga kalau dilihat dari darat bahwa kalau untuk memutari IKN itu kan kurang lebih 2,5 jam, ya 2,5 jam. Ternyata kalau dari laut itu semuanya nanti pintunya juga pesisir, pesisir. Dan di pesisir bisa masuk ini di Teluk Balikpapan, Teluk Balikpapan dan semuanya itu mangrove semua. Dan potensi luar biasa ketika mangrove ini nantinya sudah menjadi bagus. Dan ini sudah menjadikan suatu peluang ke depan bahwa image isu tentang persoalan lingkungan ini di Indonesia menujunya kepada IKN. Ya. Karena IKN juga mengusung konsep forest city gitu ya kan? Green Forest City. Maka saya beberapa teman juga media dari luar ide internasional, saya menjelaskan bahwa kalau yang belum memahami tentang IKN ini kan menganggap bahwa di IKN ini kan anggap masih yang dibangun saat ini kan pohon-pohonnya masih diameter sekian besar gitu limitnya. Padahal yang sedang saat ini dibangun itu HTI hutan tapan industri yang nanti ketika hutan sudah bisa diproduksi usianya ya ditebang seperti itu. Maka sebagai peneduh saat ini ya masih keterbatasan daripada kerimbunan. Dan inilah upaya-upaya pemerintah untuk melakukan desain ya konsepnya Green Forest City. Dan juga nanti ketika di pesisir di Teluk Balikpapan ini ke depan menjadikan dermaga logistiknya. Selain itu kan nanti kan ada bandara kalau nggak salah itu ya, dan ada bandara tersendiri. Bandara VIP ya. VIP ya, yang tidak mungkin semua, mungkin khusus tamu-tamu negara seperti itu. Dan jangan lupa bahwa untuk masuk ke IKN pintu gerbangnya adalah ibu kota ini adalah Kota Balikpapan. Kota Balikpapan ini sangat berpeluang dan potensi luar biasa ketika ini memanfaatkan ibu kota negara, bahwa Balikpapan ini salah satu pintu gerbang. Dan ini harus mampu ditangkap oleh semua teman-teman penggiat lingkungan ya, di mana peluang-peluang yang ada, karena tidak menutup kemungkinan nanti ke depan selama masa pembangunan ini orang-orang yang akan diboyong ke IKN pasti akan tinggal di Balikpapan. Ya, di Balikpapan. Dan di Balikpapan ini pasti akan mendapat suatu tekanan-tekanan yang apabila nanti pengaturan kurang begitu bisa berdampingan dengan suatu kebijakan, ini juga cukup mengkhawatirkan juga. Nah, itu yang menjadi ketakutan banyak orang kan Mas Agus, ketika IKN ini kan dibangun dalam skala yang besar-besaran. Betul. Sementara logistik masuknya lewat jalur laut yang otomatis melewati kawasan Teluk Balikpapan dan mangrove gitu kan. Nah, bagaimana kemudian apakah ada potensi atau kerawanan kerusakan mangrove ketika pembangunan besar-besaran ini berjalan gitu? Ya, sudah kita rasakan itu, udah pasti ya. Cuman kan kita lebih banyak koordinasi dengan pemerintah setempat, khususnya apabila ada hal-hal yang memang dibuat suatu aturan oleh pemerintah sendiri. Misalnya ada mangrove, kan kawasan di Kota Balikpapan di semua pesisir ini adalah hutan di luar kawasan, area penggunaan lain APL. Hutan di luar kawasan. Iya, di luar kawasan. Artinya yang mempunyai lahan-lahan tersebut adalah bisa perorangan, bisa juga perusahaan. Nah, ini yang harus diatur sehingga kalau ini sudah bisa Kota Balikpapan dijadikan suatu pintu,
peluang itu dengan konsepnya Green Forest City ya. Jadi masuk di kota Balikpapan ini sudah merasa bahwa ini wow betul-betul apa yang disampaikan oleh pemerintah itu seperti ini. Maka saat ini kita udah merasakan lah ya bahwa macet di mana-mana sudah ya kan. Ya. Ini belum jadi ya. Memang kita maklumin dan orang kota Balikpapan ini dites tingkat kesadaran tinggi. Kesadaran ya kan. Dan kalau itu tidak punya kesabaran yang banyak, begitu yakin dengan kesabaran itu sendiri, maka kita yang terbiasa dengan sudah yang lalu lintas yang aman ya. Sekarang udah macet kemana-mana ya. Ya mungkin saya kan datang kemari ya, yang tadinya mungkin setengah jam atau 15 menit datang ke sini, ini 45 menit saya mempersiapkan. Takutnya ini macet ya. Karena macet sudah mulai terasa ya. Ini diperlukan diperlukan tingkat kesabaran yang tinggi. Kalau kita tidak punya kesabaran tersebut, baik melakukan satu lingkungan itu memang perlu kesabaran. Tidak boleh dengan tingkat emosi, dan itu adalah merupakan proses. Enggak serta-merta langsung mau datang mau rame, pasti akan diikuti dengan transportasi yang luar biasa kreditnya ya. Dan itu saya meyakini pemerintah sudah berpikir untuk mencari solusi. Nah, Bu Seri ya kayaknya. Sudah tidak sabar kayaknya. Banyak pertanyaan ke Pak Mas Agus nih Bu Seri ya. Sebenarnya dari tadi masih ini udah Pak Agus saya manggil. Oh iya. Pak Agus, ini berbicara tentang IKN. Terus ada Graha Center yang begitu udah terkenal mendunia lah Mas Januari ya. Apa keterlibatan Pak Agus di IKN gitu? Ya. Baik Ibu. Saya banyak sharing dengan teman-teman perguruan tinggi yang terlibat dalam suatu perencanaan ya, yang sudah membuat master plan itu ya. Dan saya banyak kehadiran tamu-tamu dari teman-teman IKN, bahwa role model yang sudah kita garap ini kedepannya kan namanya tamu negara, tamu pemerintahan, kedepannya kan tidak melalui nanti kan pasti bandara VIP, walaupun juga setidak-tidaknya nanti melewati Balikpapan, nanti akan bisa ke mana sih keberadaan kota Balikpapan. Nggak mungkin langsung mau ke IKN juga mungkin, pasti yang fresh di Balikpapan. Dan saat ini kunjungan orang luar mancanegara itu yang tadinya dengan kota-kota besar melihat ingin sesuatu yang dikonsepkan oleh Bapak Presiden Green Forest City tersebut ini. Maka kita berpeluang besar untuk terhadap persoalan alam ini, termasuk juga mangrove ini. Kalau kita desain ya, sekarang Balikpapan sudah merancang daripada wisata bahari. Wisata bahari. Bagaimana wisata bahari itu bisa mengakses langsung ke IKN nanti. Jadi melihat bahwa IKN yang tidak dikabarkan orang-orang yang belum pernah. Ya, bahwa begitu gersangnya, begitu ini, tapi sekarang kan dikonsepkan seperti itu. Yang itu kan melibatkan juga ahli-ahli arsitek ya. Ya tentunya ini ya, termasuk tantangan. Ya kan? Dan saya luar biasa ya ketika saya kan juga terlibat dalam hal kemarin yang menentukan akses untuk tower apa segala itu kan tidak sembarang juga menaruh tower, tetapi di situ ada yang dikorbankan. Ya, karena tower tersebut pas di tengah-tengah mangrove semua. Ya harus ada yang dikorbankan, dan pemerintah juga buat aturan mana yang ditebang harus ditanam kembali. Ya mungkin bukan di tempat itu tapi di tempat lain. Tapi kan gini Mas Agus, Graha Center ini kan merupakan salah satu ikonnya Balikpapan sekarang kan. Nah, bagaimana apakah kondisinya terancam misalnya dengan pembangunan IKN saat ini gitu kan? Kita udah bicara ke depan dulu, kita bicara soal saat ini gitu kan. Dengan banyaknya jalur logistik yang masuk lewat jalur laut gitu kan. Nah, seperti apa itu? Ya mungkin ancamannya bukan dari IKN. Oh ya? Ya. Apa jalurnya berbeda, jalur distribusi? Beda. Mungkin ancamannya bukan IKN, tetapi yang ingin investasi. Ya kan. Maka saya katakan di Teluk Balikpapan, di sekitar pesisir kota Balikpapan ini, semua pesisirnya adalah hutan mangrove-nya di luar kawasan.
banyak APL. Iya, yang bisa dimiliki oleh pribadi-pribadi gitu ya. Ya, dan ini tidak menutup kemungkinan ke depan ya. Lebih bermanfaat mana menjaga hutannya atau nilai ekonomisnya. Orang akan berpikir nilai ekonomis. Iya, dilema ya kan. Dilema kan. Nah, lingkungan selalu kalah dengan kebutuhan ekonomis. Udah selalu kalah. Iya. Terus ujung-ujungnya nanti ke depan ya pasti kalau saya ini tidak saya kelola, ya kan. Ya silahkan Bapak beli. Kan juga repot. Iya. Kalau pemerintah selama ini nggak ada anggaran untuk membeli itu, bagaimana solusinya? Dan ini akan berpikir tentang namanya ekonomi akan tertekan terus. Maka regulasi itu harus betul-betul tepat ya di pemerintah. Mungkin dulu kan sudah pernah disampaikan oleh wali kota terdahulu Bapak Imdat Habib itu 4852 kalau nggak salah. Yeah. Apabila punya lahan 100%. 48 terbangun, 52 kawasan hijau. Kawasan hijau. Dan sama juga beli lahan terus lahan mangrove. Kalau lahan mangrove dibeli ya otomatis nanti mau reklamasi atau mau dibuat tempat lain. Ya. Kalau reklamasi ini yang berbahaya. Ya kan? Sekarang memang tidak berefek. Ketika sudah mempunyai dampak yang luar biasa kepada aspek lingkungan yang lain, larinya juga kepada pemerintah. Tapi sebenarnya apa sebenarnya dampak yang terjadi ketika kawasan mangrove di Teluk Balikpapan itu rusak gitu? Ya, ini secara umumnya bahwa kalau terjadi clearing gitu ya, pasti akan ada penurunan sedimentasi yang turun. Air akan menjadi keruh, akan menghambat daripada perkembangan biota laut, ya kan. Satu yang pertama. Dan itu akan menimbulkan kedangkalan, akan berdampak pada banjir. Ya. Abrasi juga ya. Secara umum. Tapi saat ini kenapa mangrove ini menjadi penting bagi dunia sehingga menjadi sorotan? Mangrove adalah mitigasi perubahan iklim. Ini yang penting. Maksudnya seperti apa penjelasan cara ini? Mangrove ini dijaga kenapa? Kemarin waktu G20 akhir Desember tahun 2022 sampai kepala-kepala negara itu menanam mangrove di Denpasar Bali. Ya. Hampir 20 negara ya itu tokoh-tokoh presiden dunia lah, memikirkan bahwa keberadaan iklim ini tidak baik-baik saja. Ya. Apa kaitannya persoalan iklim ini dengan mangrove? Mangrove adalah hasil kajian daripada teman-teman itu penyerapan karbon tercepat. Itu yang paling urgent. Jadi kita tidak berharap lagi kepada persoalan hal-hal yang inilah. Jadi hutan-hutan kita sudah kita ketahui di hutan Kalimantan banyak terkeruk dengan adanya tambang. Seperti itu. Berharap itu untuk merestorasi kembali butuh 50 tahun. Satu generasi hilang. Busuk ya? Mangrove akan lebih parah lagi. Balikpapan yang saya tanyain. Ada yang ingin ditambahkan Busuk ya mungkin sebelum kita break ini. Silakan. Bapak tadi berbicara tentang Teluk Balikpapan. Ya. Kita ada wisata bahari nantinya. Ya. Nah, mau nanya dong Pak, existing sekarang ya. Kan banyak tuh katanya tadi ada pemilik perorangan. Ya. Nah, di Teluk Balikpapan itu kondisinya baik-baik saja kah atau lagi tidak baik-baik saja? Khusus di Balikpapannya atau Teluk Balikpapan? Di Teluk Balikpapan. Ya nanti bisa dibuktikan sendiri Ibu ya kan. Ya bisa dibuktikan sendiri kanan kirinya seperti apa. Karena ya satu contoh kalau kita kan pemerintah kota kan sudah menyediakan wisata bahari dengan kapal pinisi. Ya kan. Dan banyak swasta sebenarnya juga berperan ya kan. Berperan. Nah, dengan adanya pinisi kita begitu naik saja kan harus bisa melihat bahwa hutan kita itu hutan mangrove-nya sudah masih hijau. Tapi kalau melihatnya tumbangan, sudah roboh gitu, kan kurang menarik. Jadi wisata bahari, berbicara wisata ini ada syarat tadi yang ada atraksi, aksesibilitas. Atraksi, aksesibilitas, amenitas. Amenitas sudah kapal pinisi tadi. Ya. Ketika berbicara atraksi ini selain juga ada view yang begitu menarik. Namanya mangrove kan view menarik. Tapi kalau di situ hanya terdapat mangrove udah bagus, terus di pinggir yang dilihat nanti kapal pinisi wisata bahari kan harus ada atraksi. Baik atraksi nanya biota laut
maupun juga atraksi juga burung. Ada habitat lain yang tidak di semua pulau ada, hanya ada di Pulau Kalimantan. Oke. Ya, Kita tahan dulu atraksinya itu Mas Agus Ya, menarik banget. Ya, naik lagi karena dari tadi kita sudah disubik ini ya. Kita akan kembali setelah break yang berikut ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.